Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada akhirnya kita hari ini itu belajar secara tatap muka. Menandai perlahan alat pembelajaran daring itu akan berakhir dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita belajar seperti biasa. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar materi kita itu adalah tokoh nasional dan tokoh daerah. Jadi kita akan belajar lebih dalam tentang tokoh nasional dan daerah. Nah, pada pertemuan ini karena ini merupakan pertemuan kedua, itu kita akan belajar tentang tokoh daerah dan kemudian perannya bagi kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin kalian itu mempelajari biografi daripada tokoh nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu adalah perempuan yang sangat luar biasa, yang gigih berani melawan VOC Belanda di Sulawesi Selatan. Ya, saya kira itu menjadi tugas Anda selanjutnya. Ya, silakan dikerja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih. Silakan bertanya kalau ada yang mau bertanya seputar tugas ini. Silakan yang mau bertanya. Apakah saya boleh bertanya? Saya senang menggambar. Apakah saya boleh menggambarkan wajahnya saja? Opo Daeng Risaju. Saya suka membuat video. Apakah saya bisa membuat video biografi tentang Opo Daeng Risaju? Apakah saya bisa membuat video dari Daeng Risaju? Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apakah saya bisa menjelaskan profil singkat Opo Daeng Risaju? Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah ada orang-orang yang bertanya apakah boleh membuat biografi itu dikemas dalam bentuk tulisan, karangan, ataupun video, ataupun ada juga tadi yang ingin buat melukis wajahnya saja daripada Opo Daeng Risaju. Nah, pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa semua boleh saja. Yang penting kamu paham siapa itu Opo Daeng Risaju. Jadi mau terserah buat video, mau foto, mau melukis, atau menjelaskan biografi Opo Daeng Risaju secara lisan, terserah. Jadi saya bebaskan kepada kalian untuk kemudian memilih opsi-opsi ini. Saya kira semua paham ya? Baik. Saya kira begitu, silakan dilanjut yang belum selesai. Cukup.
motivasi dulu supaya perasaan kita itu tidak mengusir rasa kebosanan kita untuk belajar, ya. Berhadapan dengan buku-buku dengan pelajaran dari satu pelajaran ke mata pelajaran lain, ya. Jadi sekarang kita relaksasi. Saya menginginkan kamu siap-siap untuk menarik nafas atau bernapas secara rileks sebanyak 10 kali. Tarik masuk, baru lepas seperti Anda melepaskan beban. Paham ya? Supaya kita lebih rileks untuk belajar. Baik, bisa dengan gambar ini ke depan. Gomaskan dulu. Tidak ilmu saja toh? Bersamaannya kita tarik sebanyak 10 kali. Paham ya? Ya. Siap-siap. Tarik, terus lepas perlahan seperti melepaskan bebanmu, ya. Paham? Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa. 1, 2, 3. Tarik, lepas. Mulai lagi. Yang kedua. 1, 2, tarik, lepas. Ayo sudah gembira. Jangan dulu nih. Soalnya diurang begitu ya. Jadi kasih nikmat saja. Tarik nafas. 1, 2, 3. Jangan lepas dulu ya. Oke, sudah berapa kali itu? 3. Masih banyak ini ya? Ya. Lagi. 1, 2, lepas. Ini tidak nafas ketika nafas yang lain. Nikmati prosesnya ya. Nafasnya jadi begitu kau tarik itu beban menumpuk kemudian lepas kembali keluar. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. 1, 2, lepas. Bagaimana? Ada jangan kita lepaskan saja seperti melepaskan beban dalam tidak ada tugas seperti itu, ya. Sudah berapa kali? 5. Berarti 5 kali lagi. 1, 2, 3. Tarik, lepas. Pelan-pelan saja seperti melepaskan beban. Ya? Dinikmati. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Tarik, pelan-pelan, lepas. Bagaimana? Masih ada kan 4 kali tinggi. 3 kali? Iya, 3 kali lagi kita. Baik, lanjut lagi. 1, 2, 3. Lepas. Jangan ditahan, lepas saja kameranya, relax saja. Jangan dikunci aja. Biar bernapas dikunci juga barangnya, jangan. Bisa kita relaxin ya. Ya. 2 kali lagi. Baik, kita mulai lagi. Sisa 2 kali. 1, 2, 3. Tarik, lepas. 1 kali lagi. Berapa kali lagi? 1 kali lagi. Ya. Ini supaya kita relax belajar ya. Ya, terakhir ini. Ya, disertai dengan gerakan bagaimana ekspresi kalau melepaskan nafas keluar. Oke, terakhir ya. Terakhir. 1, 2, 3. Lepas. Alhamdulillah. Tepuk tangan semua. Baik. Jadi saya mencoba mengkomparasikan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan belajar kompetensi sosial emosional. Nah, dalam proses pembuatan
RPP dan kemudian bagaimana dibawa ke dalam aksi nyata, itu berbagai hal yang menjadi tantangan pada saat kita mencoba membawa kepada aksi nyata apa yang dipelajari dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian kompetensi sosial emosional. Nah, sebagai seorang pendidik tentunya butuh sebuah energi yang baik untuk kemudian merubah paradigma mengajar kita yang sebelum kita pelajari tentunya ya hal yang biasa kita lakukan itu hanya menjadi sekedar rutinitas dalam proses pembelajaran kita. Nah, setelah belajar daripada pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian belajar kompetensi sosial emosional, itu tentunya secara tidak langsung merubah paradigma berpikir kita atau mindset kita tentang bagaimana sesungguhnya membangun kedekatan terhadap anak-anak atau siswa atau peserta didik, bagaimana kemudian mendekatkan, mengakrabi mereka dengan pendekatan sosial emosional yang kita pelajari saat ini. Oleh karena itu saya berpikir bahwa ketika memang betul-betul apa yang kita pahami tentang kompetensi sosial emosional ini kita dalami, maka kemudian banyak hal yang akan berubah dari cara memandang kita terhadap siswa kita. Oleh karena itu memang ini butuh waktu untuk kemudian menerjemahkan dengan baik dan kemudian menafsirkan dan membawa kepada ruang aksi nyata soal bagaimana membangun kedekatan secara emosional dengan baik terhadap anak-anak kita. Dengan demikian maka akan tidak ada lagi ruang-ruang atau jarak antara seorang sebagai seorang guru dengan murid dalam ruang kelas ataupun dalam sekolah kita. Akan tidak ada lagi ruang yang terbuka lebar ataupun kemudian kedekatan secara emosional, secara sosial antara guru dan siswa itu akan semakin membaik. Saya kira itu yang poin utama pada pembelajaran kompetensi sosial emosional ini. Jadi sekali lagi bahwa materi ini sangat penting karena membangun sebuah kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial yang kita miliki itu kemudian semakin membaik. Dan saya kira kalau betul-betul kita mampu menafsirkan dan menerjemahkan dan kemudian dibawa kepada aksi nyata, saya kira ini sangat positif untuk di masa-masa yang akan datang. Nah, insya Allah kita akan mencoba melakukan itu. Saya kira guru-guru hebat se-Indonesia mampu untuk melakukan itu. Ya, akan merubah situasi menjadi semakin membaik. Hubungan antara guru dan siswa, kebutuhan orang tua dan kemudian seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Yang dapat kita ambil dari aksi kompetensi sosial emosional itu adalah berkomunikasi dengan murid atau peserta didik ataupun anak-anak kita itu memang sebenarnya membutuhkan pendekatan hati. Jadi bukan hanya sekedar kita sampaikan, tetapi sebenarnya harus kita maknai lebih mendalam, dan kemudian semuanya pada intinya adalah pendekatan hati. Berkomunikasi dengan anak-anak secara sosial emosional itu harus menggunakan hati. Dengan demikian sekali lagi bahwa manfaat daripada melakukan pendekatan secara sosial emosional itu adalah
tidak ada lagi ruang atau jarak antara guru dengan siswa. Saya kira seperti itu. Adapun hal yang ingin saya atau yang ingin kita perbaiki ke depan adalah bagaimana kemudian terus belajar tentang seperti apa itu kompetensi sosial emosional, dan semoga saja segala hal yang kita pelajari ini dapat diimplementasikan atau dijabarkan dalam ruang-ruang kelas atau ruang-ruang belajar kita bersama dengan siswa-siswa kita. Saya kira seperti itu. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih.